Halo sahabat dan kerabat, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Saya Lina Puspitaningsih menjumpai Anda lagi di ruang Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Sahabat, tepat pada hari ini, 9 April 2023, kita merayakan Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Maka topik perenungan kita hari ini adalah Sang Anak Manusia telah bangkit. Lengkapnya, kisah kebangkitan Yesus ini telah ditulis dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, untuk mengenang peristiwa yang luar biasa menggemparkan dunia ini dan sekaligus meneguhkan lagi iman kita sebagai pengikut Kristus, saya mengajak Anda untuk mengikuti sebuah narasi yang akan disampaikan oleh Pendeta Freddy Makitan. Selamat menikmati. Saudaraku, pada pukul 6 sore hari Sabtu itu, hari Sabat pun lewat menurut aturan agama Yahudi. Maka pada malam itu juga pergilah beberapa perempuan, yakni Maria Magdalena atau Maria dari Magdala, Maria ibu Yakobus, Yohana, dan Salome untuk membeli rempah-rempah, minyak, dan mur. Mereka ingin menengok ke kubur Yesus dan meminyaki Yesus pada saat menyingsingnya fajar pada hari Minggu besoknya, hari pertama dari pekan yang baru itu. Dahulu, ketika masih di Galilea, perempuan-perempuan ini jugalah yang melayani Yesus dan murid-muridnya dalam pelayanan yang sangat padat. Kali ini mereka datang bersama Yesus dan murid-murid Yesus dari Galilea untuk merayakan Paskah yang baru lewat ini. Pada saat Yesus wafat dan dikuburkan pada hari Jumat sore sebelumnya, mereka juga ikut serta sampai melihat kubur Yesus dan menyaksikan bagaimana mayat Yesus dibaringkan dalam sebuah kubur milik Yusuf, seorang pedagang dari Arimatea. Dalam perjalanan ke kubur Yesus pada hari Minggu menjelang fajar itu, mereka sebenarnya masih khawatir bagaimana caranya bisa memasuki kubur Yesus. Karena mereka hanyalah perempuan-perempuan yang lemah. Tidak bisa buat apa-apa untuk bisa masuk ke dalam kubur. Apalagi kubur itu dikawal ketat oleh beberapa penjaga yang ditugaskan pemerintah Romawi. Siapa yang akan menggulingkan batu besar yang menutupi pintu kubur itu? Itulah yang mereka percakapkan di perjalanan. Tetapi setelah mendekati kubur Yesus, terjadilah gempa bumi yang hebat. Malaikat Tuhan turun dan menggulingkan batu penutup pintu kubur itu, lalu duduk di atasnya. Perempuan-perempuan itu melihat dua malaikat yang wajahnya seperti kilat dan mengenakan pakaian putih seperti salju. Maka sangat takutlah mereka dan hanya bisa menundukkan kepala. Para penjaga kubur yang ada di situ pun gentar ketakutan, sehingga mereka kelihatan kaku seperti orang mati. Saat perempuan-perempuan itu sampai ke pintu kubur dan melihat dari dekat, sesungguhnya batu penutup kubur yang sangat besar dan berat itu sudah terguling. Sambil terheran-heran, mereka buru-buru masuk ke dalam kubur Yesus. Saat itu pula mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan tempat Yesus dibaringkan. Lagi-lagi mereka sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata, "Jangan takut. Kamu tentu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Tetapi mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang-orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Dan ingatlah apa yang sudah dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga."
Maka teringatlah perempuan-perempuan itu akan perkataan Yesus tersebut. Malaikat itu pun berkata lagi, "Jangan takut. Aku tahu kamu mencari Yesus yang diselibkan itu, tetapi ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang dikatakannya. Mari dan lihatlah tempat di mana ia berbaring. Sekarang kamu harus pergi memberitahukan murid-muridnya juga kepada Petrus bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, dan ia akan mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan melihat dia." Maka dengan rasa takut yang dahsyat bercampur sukacita yang besar, perempuan-perempuan itu segera meninggalkan kubur Yesus. Namun, sesaat sebelum mereka berangkat, Yesus menampakkan dirinya kepada mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka langsung mengenali Yesus dan mencoba mendekatinya, ingin memeluk kakinya dan menyembahnya. Dan saat itu Yesus berkata, "Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea untuk melihat aku." Dalam perjalanan untuk menemui murid-murid Yesus, perempuan-perempuan itu tidak berbicara apapun. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan semua yang mereka alami ini kepada rasul-rasul atau ke-11 murid Yesus yang masih berada dalam ketidakpastian, juga kepada semua saudara yang lain. Lalu dengan singkat mereka sampaikan semua pesan yang mereka terima itu kepada Petrus dan semua murid. Tetapi kesaksian dan pesan-pesan yang disampaikan perempuan-perempuan itu dianggap seakan-akan suatu berita bohong. Petrus dan murid-murid yang lain belum bisa percaya. Maka Petrus langsung bangun dan cepat-cepat berlari menuju kubur Yesus. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, ia melihat sendiri ternyata hanya kain kafan saja yang masih ada di situ. Lalu ia pergi dan terus bertanya dalam hatinya, apa sebenarnya yang telah terjadi ini? Sementara itu, beberapa orang serdadu penjaga kubur Yesus datang ke kota Yerusalem dan memberitahukan semua yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Lalu para imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi memutuskan untuk menyogok serdadu-serdadu penjaga kubur itu dengan sejumlah besar uang. Para serdadu penjaga kubur itu diharuskan mengatakan bahwa murid-murid Yesuslah yang datang malam-malam dan mencuri mayat Yesus ketika mereka sedang tidur. Para imam kepala itu juga menjamin, kalaupun hal ini terdengar oleh wali negeri, maka merekalah yang akan bertanggung jawab demi keselamatan serdadu-serdadu itu. Nah, sebagai tambahan, saya mengajak Anda untuk menyimak peristiwa ini dari sudut pandang yang lain yang dilaporkan oleh penulis Injil Yohanes. Agaknya Yohanes memberikan suatu pesan yang penting. Beginilah kisah yang disampaikan Yohanes. Setelah mendengar berita kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh perempuan-perempuan itu, maka berangkatlah Petrus dan Yohanes berlari menuju ke kubur. Yohanes yang lebih dahulu sampai ke kubur langsung menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Tetapi Simon Petrus yang menyusul tiba di kubur langsung masuk ke dalam kubur itu. Petrus juga melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Setelah Petrus dan Yohanes masuk ke dalam kubur dan melihat semua fakta itu, mereka pun percaya. Ternyata selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Selain itu, penulis kitab Injil Lukas melaporkan bahwa Yesus juga menampakkan dirinya kepada Simon Petrus. Ini tercatat dalam Lukas 24 ayat 34. Dan hal ini juga dikonfirmasi oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus yang mengatakan bahwa
Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas, yakni Simon Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ini tercatat dalam 1 Korintus 15 ayat 5. Sahabat, demikianlah tadi kisah singkat tentang kebangkitan Yesus Kristus pada hari ini kita merayakannya. Saya yakin kisah yang sangat menyukakan hati ini cukup jelas buat kita dan memberikan semangat baru dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah sahabat, sudah waktunya untuk kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Dan sebuah lagu rohani yang berjudul Yesus Sudah Bangkit disampaikan oleh trio Sebauta akan ikut menyegarkan kita semua. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan akhirnya saya Lina Puspitaningsih mohon diri untuk berjumpa lagi pada edisi berikutnya. Kata dan nada. Selamat Hari Paskah dan bless you all.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.